Pemirsa, kita beralih ke kasus narkoba. Ratusan warga melampiaskan kemarahan di rumah pengedar narkoba di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. 5 sepeda motor dibakar. Warga emosi karena maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Ratusan warga dari berbagai wilayah di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rohil melakukan aksi demo ke kantor polisi sektor Panibahan. Warga menuntut pihak kepolisian menangkap para bandar narkoba yang ada di daerahnya karena selama ini narkoba sudah sangat meresahkan. Namun karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, ratusan warga bergerak menuju salah satu rumah diduga bandar narkoba yang terletak di Jalan Bundar Panibahan, Desa Panibahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas. Sesampai di lokasi, warga langsung melempari rumah tersebut dengan batu. Mengetahui penghuni bersembunyi di dalam rumah, warga yang sudah terlanjur emosi merusak pagar dan pintu rumah tersebut. Melihat 5 sepeda motor tengah terparkir di teras, massa menarik ke pinggir jalan dan membakar. Tidak sampai di situ, warga juga mengeluarkan isi rumah, mulai dari kursi, meja, dan lainnya. Semua barang tersebut ikut dibakar warga. Anggota Polsek Panibahan telah mencoba menahan warga agar tidak terjadi perbuatan anarkis. Namun karena kalah jumlah, aksi pembakaran tersebut tidak dapat dihindari. Ini sebagai contoh untuk negara ini. Betul. Pak Kapolri harus mengambil tindakan terhadap pelaku. Betul. Dan Pak Kapolri harus menindak semua oknum-oknum yang ada di daerah ini. Demo ini sudah yang kedua kali. Menurut warga, aksi kali ini puncak kekecewaan mereka kepada penegak hukum. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap 14 pengedar obat keras secara ilegal berkedok toko kosmetik. Lebih dari 14.000 butir obat keras berbagai merek menjadi barang bukti. Maraknya aktivitas peredaran gelap obat keras, Satres Narkoba Polres Jakarta Utara bergerak cepat meringkus 14 pelaku di kawasan Cilincing, Penjaringan, dan Tanjung Priuk. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara telah berhasil mengungkap 14 kasus, di mana diantaranya dengan rincian TKP-nya ada di beberapa tempat, tentunya di semuanya di Jakarta Utara. Ada di Koja 1 kasus, kemudian di Penjaringan 4 kasus, Cilincing 6 kasus, Tanjung Priok 3 kasus, dan Kelapa Gading serta Pademangan ini sedang direkap karena informasi bahwa sampai dengan hari ini Satres Narkoba masih terus melakukan penindakan dan tidak akan pernah berhenti. Kita amankan ada 14 orang tersangka berjenis kelamin laki-laki yang sudah masuk dalam proses penyidikan. Dalam operasi ini, petugas menyita 14.360 butir obat keras, diantaranya 4.693 butir tramadol, 4.226 butir Eximer, 1.385 butir Tri-X, kapsul kuning, dan tablet silver 2.996 butir, serta Dextro dan Rexlona sebanyak 700 butir. Selain itu, barang bukti uang sebesar 18 juta rupiah dari hasil keuntungan ke-14 pelaku turut disita petugas. Para pelaku mengedarkan obat keras tersebut dengan berkedok sebagai toko kosmetik serta toko kelontong. Ini ada beberapa unsur lagi memang dilaksanakan oleh penjual obat, yang mana kebanyakan menyamar sebagai toko kelontong maupun toko kosmetik. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat, kami datangi, kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dan bahwa di situ ditemukan terdapat banyak obat-obat berbahaya. Kini ke-14
pelaku dijerat pasal 435 subsidiar pasal 436 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Aksi premanisme marak di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang preman memecahkan mangkuk tukang bakso karena tidak diberikan uang oleh tukang bakso. Pecahin gue bayar tapi tanggal 1. Mau pecahin nggak apa-apa. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang preman meminta jatah uang bulanan kepada tukang bakso sebesar Rp100.000. Tukang bakso yang belum punya uang tak memberikan dan meminta tenggat waktu. Kesal tak diberi jatah, preman emosi dan memecahkan mangkok pemilik tukang bakso. Polisi yang menerima laporan aksi premanisme tersebut langsung gerak cepat. Polisi telah berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya merupakan komplotan preman yang biasa memalak para pedagang dengan disertai ancaman menggunakan senjata tajam. Uang hasil memeras digunakan para pelaku untuk keperluan pribadi dan membeli narkoba jenis sabu. Hal itu diperkuat dengan hasil tes urin yang menunjukkan para pelaku positif mengkonsumsi amfetamin. Mereka memang sering melakukan pemerasan berupa sedikit nada-nada mengancam untuk mendapatkan uang. Untuk nominal yang diminta sendiri kisaran dari 300.000 hingga 400.000. Nah itu mereka biasa pengakuannya digunakan untuk apa? Mereka digunakan untuk kepentingan pribadi, ada juga untuk membeli barang-barang terlarang karena pada saat kita cek urin ternyata 3 orang tersebut dinyatakan positif metafetamin. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal berlapis tentang pemerasan disertai ancaman, serta pasal Undang-Undang Darurat karena kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral aksi penumpang wanita kereta cepat Wush nekat menahan pintu gerbong lantaran barang miliknya tertinggal di peron. Ulah sang penumpang membuat keberangkatan kereta terlambat 2 menit. Inilah rekaman kamera pengawas stasiun kereta cepat Padalarang saat seorang penumpang wanita berusaha mengganjal pintu otomatis di gerbong kereta cepat Wush yang sudah mau tertutup. Insiden pada Selasa 7 April lalu ini bermula ketika penumpang tersebut panik menyadari ada barangnya yang tertinggal di peron. Namun aksinya menahan pintu membuat sensor sistem buka tutup otomatis terganggu. Akibatnya, kereta yang seharusnya berangkat pukul 7:23 tertunda hingga pukul 7:25. Untuk penumpang tersebut sudah diberikan teguran langsung dan KCIC berharap kepada seluruh penumpang dapat mematuhi aturan dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan, mengganggu operasional maupun merusak sarana kereta cepat Wush. Pihak KCIC mengingatkan seluruh pengguna jasa untuk selalu waspada terhadap barang bawaan dan mematuhi segala instruksi keselamatan. Jika terjadi kendala, penumpang diminta untuk segera melapor kepada petugas di dalam kereta maupun di stasiun daripada melakukan tindakan mandiri yang berbahaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Miris, dugaan perundungan kembali menimpa kalangan pelajar. Di Padang, Sumatera Barat, seorang pelajar menjadi korban perundungan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Video pertemuan antara pihak keluarga korban, sejumlah terduga pelaku perundungan yang ditengahi guru hingga kepala sekolah viral di media sosial. Orang tua korban dipertemukan dengan 4 siswa terduga pelaku perundungan anaknya yang duduk di kelas 12 SMA. Orang tua mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah menyadari perilaku anak yang tidak wajar hingga takut bertemu orang lain. Bukti kuat juga ditemukan di dalam ponsel korban. Namun laporan orang tua ke sekolah tidak ditanggapi. Setelah saya membaca chat ini semua, Pak, dan saya rasakan apa yang dirasakan anak saya, apa yang dibilang anak saya, apa dengan ketakutannya, memang betul anak saya memang tidak ada yang membelanya, Pak. Tidak ada yang membela, satu pun tak ada yang membela. Malahan yang lain
Yang lain dia berikan kata-kata atau penjelasan. Jadi kalau di sini Pak, menurut saya wajarlah anak saya seperti itu Pak. Nggak ada yang membantunya, nggak ada yang mendengarkan kata-katanya Pak. Sementara pihak sekolah membantah telah terjadi pembulian. Pihaknya menyebut yang terjadi adalah candaan sehari-hari. Bingungnya gini, jadi kita melihat semua guru ini melihat mereka tuh emang saling bercanda gitu Pak. Cuma mungkin di Bimanya anaknya perasa, yang anak yang lain riang gitu. Jadi kalau mungkin bercandanya itu bagi anak yang biasa ini dianggap ya wes lah gitu kan. Tapi bagi Bimanya dia merasa kayak gitu, apapun yang dikatakan oleh temannya seperti itu. Tidak terima dengan alasan pihak sekolah, kini keluarga akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya yang hingga hari ini masih dirawat di rumah sakit jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ingatkan anak Anda untuk tidak tergoda iming-iming es krim dan makanan dari orang yang tidak dikenal. Di Cirebon, Jawa Barat, bocah perempuan diculik dan disekap selama 2 hari. Pelaku juga melakukan kekerasan seksual kepada korban. Ini ya, dengerin dulu ya. Ini kan? Iya, saya tahu. Ini siapa? Iya, dengerin dulu ya. Polisi meringkus pelaku penculikan dan pemerkosaan terhadap bocah perempuan berusia 9 tahun di Cirebon, Jawa Barat. Saat hendak diringkus, AW sempat berupaya menyangkal dan berdebat sengit dengan polisi. Polisi bahkan menunjukkan rekaman CCTV saat pelaku membonceng korban. Hingga akhirnya pelaku pun mengaku dan digelandang ke kantor polisi. Pelaku mengiming-imingi korbannya dengan membelikan makanan dan es krim. Kemudian pelaku menculik dan menyekap korban di rumah pelaku selama 2 hari. Tak hanya itu, korban juga diperkosa. Akibat perbuatan bejat pelaku, korban terluka di bagian organ intimnya dan trauma berat. Saudara AW ini sebagai terduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Senin 6 April 2026 sekitar jam 1 tadi dia menawarkan korban makanan dan es krim agar mau mengikuti terduga pelaku bersama menuju ke kediaman pelaku dengan menggunakan sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua korban. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.